Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ya, senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Ya, Jemaat POK Sangatta Baru ya. Saya diundang oleh Ibu Gembala dan juga majelis di sini yang mengucap syukur. Ini sebenarnya udah 2 kali saya ke sini, cuman dulu hanya berkunjung ya. Hanya berkunjung dengan beberapa hamba Tuhan dari Gereja Sahabat Indonesia. Kebetulan Ibu Gembala di sini, Ibu Berlin itu adalah TUG dari Gereja Sahabat ya. Jadi kami sama-sama, saya kebetulan juga di sinode ya, di sinode dari Gereja Sahabat di Indonesia. Dan Ibu Berlin sempat juga dulu jadi wakil sekum dan juga wakil bendahara ya, beberapa waktu yang lalu. Jadi Ibu Berlin ini luar biasa ya. Dia adalah junior dari kami yang luar biasa ya. Generasi muda dari kami ya. Jadi yang berpotensi, jadi saudara bersyukur ya. Bersyukur mempunyai gembala yang luar biasa seperti Ibu Berlin. Ya, Gereja Sahabat di Indonesia ada di Indonesia sudah lebih dari hampir 33 tahun dan secara internasional itu sudah ada di hampir seluruh dunia ya, karena Friendship yang didirikan sudah hampir 500 tahun ya. Itu saja singkat dari saya, dan nama saya Pendeta Suryani Pantau. Saya punya anak 2, saya mengembalakan kebetulan di Jakarta 2 jemaat. Pagi saya melayani di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dan kalau sore juga GSI Shalom ya, itu di Tanjung Priuk, jadi Jakarta Utara dengan Jakarta Selatan. Dan juga saya melayani di sekolah Alkitab, dan memang saya dosen dari dulu ya, dari tahun 86 saya sudah mengajar. Jadi sampai sekarang passion saya memang mengajar dan melayani Tuhan, dan sempat juga melayani di pedalaman Kalimantan Barat 12 tahun. Nah, sekarang sudah balik lagi di Jakarta. Ya, itu saja mengenai saya. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau dahsyat dalam hidup kami, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Pada hari ini kami bersama-sama berkumpul untuk memperingati bagaimana Engkau telah datang ke dunia, Engkau telah lahir bagi kami, namun Engkau juga mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami, bahkan Engkau akan datang menjemput kami, sehingga di mana Engkau berada di situ kami juga berada. Dan pada saat ini ya Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berikan pengertian, berikan yang jelas supaya kami dapat mengerti, dan kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh mengubah hidup kami. Pakai hamba, urapi hamba dengan kuasa-Mu, supaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus ya. Kita buka dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 ya, sesuai dengan tema PGI, tema nasional pada tahun ini. Mari kita membuka dan kita baca. Saya akan bacakan buat saudara. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Nah saudara, ini tema yang sangat luar biasa, yaitu mengajar kepada kita untuk saling mengasihi dengan tulus ikhlas dan dengan segenap hati. Nah kita melihat bahwa, kita lihat di sini ya saudara, bahwa kasih persaudaraan itu adalah di dalam bahasa aslinya itu adalah philia ya, philia, yang artinya philia itu adalah sebenarnya kasih persahabatan, kasih bersahabat ya. Ini tidak diikat oleh darah atau ikatan darah seperti adik kakak ya, tetapi ini adalah digerakkan oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah kita melihat di sini bagaimana, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengasihi dengan tulus ikhlas ya.
Dan kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-22 di sini adalah dengan ketaatan kepada kebenaran. Jadi kita bisa mengasihi dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas itu benar-benar ikhlas. Benar-benar tulus dan dengan segenap hati. Nah, apakah manusia memiliki kasih yang sedemikian? Kasih yang sungguh-sungguh dapat mengasihi dengan tulus. Nah, saudara, kita melihat di sini kita mendapatkan kasih ini oleh karena kita taat kepada kebenaran. Nah, kalau berbicara mengenai kebenaran itu langsung menunjukkan kepada satu pribadi, yaitu Allah sendiri. Hanya Allah yang benar. Dan Yesus pernah mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, akulah jalan dan kebenaran. Itu artinya taat kepada kebenaran, taat kepada pribadi Allah itu sendiri. Taat kepada Sang Juru Selamat dan juga taat kepada kebenarannya. Jadi ada orang bilang begini, yang penting iman, yang penting percaya, udah selamat. Ya memang kita diselamatkan karena iman, itu betul. Bukan karena hasil usaha pekerjaan kita, bukan oleh karena pekerjaan kita. Tapi iman yang bagaimana? Apakah hanya sekedar percaya? Hanya sekedar tahu bahwa itu Yesus. Jadi benar-benar iman yang sungguh-sungguh itu adalah iman dan juga disertai ketaatan. Menjadi pelaku firman. Bukan hanya sekedar di mulut, tetapi juga ada tindakan yang nyata. Nah, kita inilah yang membuat kita lihat di sini dapat mengasihi. Karena apa? Ketika kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan memberikan kasih-Nya juga kepada kita dan itu mengalir dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kasih persaudaraan ini digerakkan oleh cinta kasih Kristus yang artinya kasih persaudaraan yang didasarkan kasih agape. Ya, memang di dalam bahasa Yunani ada beberapa kasih dan salah satunya itu adalah kasih agape. Kasih philia itu adalah kasih persaudaraan, kasih agape. Kasih agape itu kasih Allah, kasih ilahi, kemudian kasih eros antara laki-laki dan perempuan. Storge itu adalah kasih karena hubungan darah, karena keluarga. Tetapi yang dimaksudkan firman Tuhan dalam pembacaan kita ini adalah kasih persaudaraan yang digerakkan oleh Roh Kudus, yang digerakkan oleh kasih Allah. Oleh sebab itulah dengan kasih agape ini kita dapat mengasihi dengan tulus. Nah, kita melihat kalimat yang pertama di dalam ayat ini, kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-22 adalah karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan, ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Nah, kita harus tahu bahwa ketaatan itu hasil daripada iman. Karena kita beriman kepada Tuhan, maka kita taat. Ketaatan dengan iman itu seiring. Jadi tidak mungkin orang berkata kepada kita bahwa dia beriman tetapi tidak taat. Orang yang beriman pasti taat. Kita melihat bagaimana kita lihat contoh di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Karena Nuh taat kepada Tuhan, karena Nuh beriman dia taat. Jadi ketika Tuhan menyuruh dia untuk membuat perahu yang besar di atas gunung Bahtera, dia taat walaupun dia belum pernah melihat yang namanya air bah. Kita melihat Abraham. Dia beriman, dia percaya kepada Tuhan. Ketika disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia taat. Coba saudara bayangkan, zaman dulu belum ada bus, belum ada mobil. Kemudian dia bawa onta, dia bawa segala macam barang-barangnya, jangan luar biasa ya, banyak dengan keponakan, dengan seluruh keluarga besarnya. Dia bawa, kemudian ditanya, Bapak Abraham mau kemana? Enggak tahu. Loh, kok enggak tahu? Tuhan yang suruh saya pergi. Tapi nggak tahu tujuannya. Kalau zaman sekarang saudara orang bilang, ya orangnya agak sedikit sinting kali ya. Tetapi kita melihat di sini Abraham taat.
Dia taat sepenuhnya tanpa syarat. Dan ketika Tuhan menyuruh dia mempersembahkan anaknya, padahal dia sudah menanti-nantikan anak itu 25 tahun. Dan janji Tuhan bahwa lewat keturunan Ishak inilah akan lahir bangsa-bangsa yang besar. Tetapi ketika Tuhan menyuruh dia untuk mempersembahkan anaknya ini, dia taat. Dia taat tanpa syarat. Saudara, dia lakukan persis seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, kenapa dia taat? Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 19. Karena dia percaya. Karena dia percaya banget walaupun Ishak itu sempat dibakar dan bahkan jadi abu sekalipun. Dia percaya dari abu pun Tuhan bisa membangkitkan Ishak. Dan seakan-akan dia telah menerima Ishak itu. Itu saudara bisa baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-19. Jadi kita melihat di sini iman dan ketaatan itu seiring. Dan bagaimana kita bisa mengasihi dengan tulus ikhlas dan dengan segenap hati dan dengan kasih agape. Yang pertama, kita harus punya iman kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah taat. Saudara, sebenarnya manusia itu sudah tidak ada kasih. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pertama kali hilang itu adalah kasih damai. Kenapa kasih dan damai hilang? Karena hubungan manusia sudah terputus dengan Allah. Yang tadinya mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mereka bisa bercakap-cakap. Roh Tuhan dengan roh manusia bersatu, bisa bersekutu. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungannya terputus. Ada keterpisahan dengan Allah. Karena keterpisahan dengan Allah inilah maka tidak ada kasih lagi, tidak ada damai. Percekcokan, perselisihan terjadi. Bahkan kita melihat di keluarga Adam dan Hawa, Kain membunuh adiknya. Dan kemudian kalau kita melihat lagi bagaimana dalam Kejadian yang ke-6 dosa manusia itu semakin hari semakin jadi. Dan hati manusia kecenderungannya melakukan dosa. Jadi hati manusia sudah rusak, saudara. Gambar diri manusia sudah rusak karena dosa. Jadi sebenarnya manusia telah kehilangan kasih ilahi itu. Karena hubungan mereka terputus. Nah, oleh sebab itulah saudara, hari ini kita memperingati bagaimana Yesus datang. Hubungan yang telah terputus itu dipulihkan kembali lewat Tuhan Yesus ketika saudara percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua karya keselamatan yang ada, yang dia kerjakan di atas kayu salib berlaku untuk saudara. Nah saudara, ketika kita beriman, ya, ketika kita beriman kita dijadikan anak Allah. Seberapa yang menerima dia diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi kita menjadi warga kerajaan surga. Kita mendapatkan hidup yang kekal. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36. Saya akan bacakan di situ, mungkin ada ya. Barang siapa percaya kepada anak beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Perhatikan, barang siapa percaya kepada anak, kepada Yesus yang adalah anak Allah itu mendapat hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak itu, dia akan mendapat murka. Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dan dari apa yang dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi jelas taat. Jadi iman dan ketaatan membawa keselamatan. Iman dan ketaatan membawa kita menjadi seperti Kristus. Mendapatkan karakter Kristus. Karena tujuan akhir dari kekristenan itu supaya kita menjadi
serupa dengan Kristus. Dan salah satunya karakter yang kita terima dari Tuhan itu adalah kasih. Jadi jelas saudara bahwa kasih itu hanya kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita lihat di dalam bagian yang berikutnya. Ya, kita lihat bagian yang berikutnya dari kalimat 1 Petrus pasal yang ke-22 ini. Bagian yang ke atas kita lihat, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan. Yang berikutnya menyucikan diri. Jadi ketaatan kepada kebenaran menghasilkan penyucian pribadi. Saya ulang lagi, dengan iman kita dijadikan anak Allah. Tetapi saudara, dengan ketaatan kita disempurnakan, kita disucikan. Jadi iman membawa kita kepada keselamatan. Tetapi ketaatan itu adalah prinsip sebagai anak-anak kerajaan. Hanya satu, sebagai warga kerajaan surga. Tuhan menginginkan kita taat sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kita melihat di sini bahwa ketaatan itu adalah hasil dari iman. Dan ketika kita taat, di sini dikatakan kita menghasilkan penyucian pribadi. Oleh apa? Oleh darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib. Jadi darah Yesus yang telah menyucikan kita. Mari kita coba baca bersama dari 1 Petrus. Kita lihat, dari Ibrani 9 ayat yang ke-14. Mari kita lihat Ibrani. Kita lihat Ibrani pasal yang ke-9 ayat 14. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 14. Sorry, ini Alkitab saya baru saya beli kemarin, jadi masih ada di situ di layar, ada ya? Coba saudara bacakan, baca sama-sama ya. Ya. Ibrani 9 ayat 14, silahkan baca sama-sama. 1, 2, 3. Betapa lebihnya oleh darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Supaya sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita. Jadi kita melihat di sini dengan ketaatan, dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan Yesus, kita menyucikan diri kita. Bukan dengan kebenaran kita, tetapi kebenaran Tuhan. Sehingga darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu menyucikan hati nurani kita. Menyucikan hati nurani kita dari apa? Dari segala perbuatan yang sia-sia. Tadi sudah saya katakan, kenapa kasih itu hilang daripada kita? Karena tidak ada hubungan dengan Tuhan. Akan tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dijadikan anak. Kita menerima Roh Kudus itu kembali. Ada Roh Kudus tinggal dalam diri kita, sehingga roh kita dengan Roh Kudus bersatu. Dan hasil karya dari buah Roh Kudus itu kasih. Dalam Roma 5 ayat 5, kasih itu dicurahkan ke dalam hati kita lewat Roh Kudus. Itu artinya setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya sungguh-sungguh sudah ada potensi kasih di dalam hatinya. Amin. Amin. Itulah kasih ilahi yang diberikan Tuhan. Dengan kasih ilahi inilah kita mampu mengasihi dengan tulus ikhlas. Dengan kasih agape. Kasih yang walaupun. Kasih yang dapat menerima orang lain. Kasih yang tidak memandang ras. Kasih yang tidak memandang bulu. Karena kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi orang lain lewat kehidupan kita. Dan itu hanya dimungkinkan ketika hubungan kita kembali dengan Tuhan. Jadi saudara, inilah yang Tuhan katakan. Bahwa
kita menyucikan diri kita. Menyucikan diri itu hati nurani kita disucikan. Dari pemberontakan, dari kedegilan. Termasuk juga dari luka-luka batin. Kemarahan oleh karena dosa. Sehingga digantikan dengan hati yang baru. Wow, amin. Amin. Sehingga kita dapat mengasihi. Nah, kita melihat lagi saudara yang berikutnya. Kita melihat di dalam yang berikutnya itu adalah di dalam ayat yang ke-22. Ayat yang tadi, ayat 1 Petrus. Kita lihat dari ayat yang ke-22. Kita melihat kalimat yang berikutnya lagi. Ya, kita lihat dalam kalimat yang berikutnya di sini dikatakan, sehingga kamu dapat, apa di sini dikatakan? Mengamalkan. Setelah kita beriman, taat, kita dijadikan anak, kita disucikan oleh Tuhan, oleh darah Yesus. Dan Roh Kudus mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Sehingga kita dapat mengamalkan dari hubungan kita yang sudah pulih dengan Tuhan, dengan hati yang sudah pulih dengan Tuhan, dan di mana Roh Kudus sudah mencurahkan hatinya, kasih-Nya kepada kita, sehingga dengan demikian kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Wah, dahsyat banget. Makanya orang Kristen itu nggak ada pencitraan. Amin. Nah, ini tahun berapa nih? Tahun 2022 udah mulai sekarang nih, udah mulai kampanye-kampanye ya. Waduh, kalau orang mau politik itu ya saudara ya. Kalau ada maunya baik, ya baik banget ya. Baik ya, tiba-tiba jadi center class semua. Semua mau dikasih ya. Pak mau ini dikasih, Bu mau ini dikasih. Tapi kalau udah naik, goodbye. Ya baik, karena ada maunya. Kalau kamu menguntungkan saya, boleh. Tapi kalau nggak menguntungkan, sorry ya, itu kasih manusia. Itu kasih di luar sana. Ya, ibu ngapain sih nolong-nolong orang itu? Nggak ada gunanya juga lah. Orang itu nggak ada manfaatnya. Sering kita bilang gitu. Ngapain? Ini kasih dunia. Suami istri yang tadinya saling cinta yang luar biasa bisa bubar. Adik kakak bisa apa namanya? Bisa berkelahi bahkan pembunuhan. Apa saja bisa terjadi karena memang manusia telah kehilangan kasih itu. Tetapi di dalam Tuhan kita telah menerima itu lewat Roh Kudus-Nya. Dan sekarang kita tinggal mengamalkannya. Perintah untuk saling mengasihi bukan sesuatu yang kita kerjakan, tetapi yang kita amalkan, kita sudah dapat dan kita taati. Nah, kita melihat ada beberapa langkah atau beberapa hal yang kita harus lakukan. Kita lihat yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa menggerakkan kasih persaudaraan itu. Kita harus tahu bahwa Bapa memberikan yang terbaik ya buat kita dengan menyerahkan anaknya. Yang pertama itu bagaimana kita bisa menggerakkan kasih persaudaraan itu. Yang pertama, karena Bapa telah memberikan anaknya yang tunggal. Yang pertama itu adalah memberi. Kalau kita katakan bahwa kita mengasihi, pasti kita memberi. Bisa nggak orang memberi tanpa kasih? Bisa. Bilang sama TVRI umpamanya dulu. Saya mau kasih sedekah ya sama panti asuhan. Tolong disiapkan kameramen. Tunjukkan kepada dunia bahwa wah saya ini dermawan sekali. Bisa saja begitu. Tapi bisa nggak kasih tanpa memberi? Saya mau tanya sama saudara, Bapak Ibu, bisa nggak kasih tanpa memberi? Enggak bisa, betul nggak? Yang namanya kasih pasti memberi. Kalau saudara mengasihi seseorang, kalau saudara cinta sama seseorang, apakah dipaksa dalam hal memberi?
Enggak. Dengan apa? Dengan tulus. Enggak dipaksa, benar-benar tulus. Jadi kita melihat di sini bahwa bagaimana kita bisa menggerakkan kasih Allah, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita mengasihi sesama dengan kasih Tuhan, dengan memberi. Ya. Dengan memberi dengan segenap hati. Memberi ini banyak. Memberi apa yang dibutuhkan oleh orang yang ada di sekitar kita, memberi perhatian, juga menolong orang lain, tenaga kita. Aku suka membagi pada orang tak punya, itu lagu almarhum suami saya, ada di Kidung Jemaat ya. Dan suami saya memang orangnya suka memberi. Pendeta Berdin tahu banget ya, kami punya anak asuh banyak, disekolahkan, bahkan udah banyak yang jadi sarjana dan sebagainya. Banyak yang mereka ingat, tapi ada juga yang kalau ketemu pura-pura gak lihat. Ada. Tapi itu bagian dari kasih. Amin. Bagian dari kasih. Yang penting di sini Tuhan mengatakan kasih yang tanpa pamrih, memberi tanpa pamrih. Tugas kita hanya mengasihi, memberi. Mereka mau balas atau tidak balas, itu urusan mereka. Tapi urusan kita memberi selagi bisa. Amin. Kalau sudah tiada udah gak bisa. Nah, mari kita melihat di dalam, mari kita lihat sama-sama di dalam 1 Yohanes. Coba kita lihat dalam 1 Yohanes. Kita baca dalam 1 Yohanes. Di situ ada mungkin ya, 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, kita baca di dalam ayat yang ke-17. Ada di sana? Ya, kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kita melihat ada orang susah, kasihan ya. Cuman hanya bilang kasihan, tapi enggak bikin apa-apa. Itu namanya NATO. Ya, NATO tahu artinya? No action, talk only. Saudara, Tuhan mau supaya kita ada tindakan. Walaupun hal yang kecil. Saya justru belajar memberi ya dari kekurangan. Satu ketika saya baru pulang dari rumah sakit. Saya dirawat di rumah sakit dan saya baru pulang sorenya. Di dompet saya itu cuma ada 50.000. Pas 50.000 di dompet saya. Tahu-tahu sekitar jam 10 malam. Anak saya bilang, Mimi, ada orang di depan ketuk pintu. Siapa? Gak tahu. Itu pakai jilbab hitam-hitam. Baju hitam semuanya hitam, pakai plastik hitam. Hah? Malam-malam, siapa sih Mi? Udah buka aja, suruh masuk. Akhirnya masuk. Itu saya keluar. Ada apa Bu? Saya bilang gitu. Ini minta tolong Bu. Saya ini jual kain. Ini jam 10 malam, saya ini jual kain. Saya butuh banget Bu. Saya mau bayar saya mau bikin modal, mau bayar uang sekolah anak saya. Waktu itu belum ada yang sekarang itu ya. Ibu tolong beli dong. Ini harganya 100.000. Tuh saya ingat uang saya itu cuma 50.000. Jadi gini aja Bu. Ibu bawa aja kain ini dan kemudian saya kasih uang saya cuma segininya Bu. Ibu ambil aja. Bawa aja. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Akhirnya dia pergi saudara. Dan beberapa waktu kemudian saudara, dia datang bawa kue, bawa segala macam. Dan akhirnya hubungan baik. Jadi kita melihat di sini bahwa
kita memberi, kita menolong, bukan tunggu kita kaya. Amin. Kita bisa memberi, kita bisa melakukan kebaikan dengan saudara. Jadi saya mau saudara pertama kali itu kita mau punya hati menolong orang lain. Dan kasih itu hanya datang daripada Tuhan dan kita hanya mengamalkan. Saudara tahu gak arti mengamalkan? Hanya dikerjakan. Kasih itu sudah ada dalam hati kita. Hanya kita kerjakan. Hanya kita lakukan. Dan kemudian kita melihat selain memberi, kita rela berkorban. Wah, ini pelajaran, bukan pelajaran, ini firman Tuhannya. Kok ibu susah juga ini lakukan, tapi emang itu. Yang kedua itu adalah rela berkorban. Mari kita melihat dari 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita kepada saudara-saudara kita. Orang bilang, kalau belum berkorban itu belum kasih. Saya ada beberapa pengalaman. Saya sekolahkan anak, ya sudah sekolahkan anak, dia udah jadi. Tiba-tiba memang saya ada masalah dengan anak ini. Saya tegur dan akhirnya dia marah. Ketemu di jalan, dia buang muka. Sakit ya? Dia tinggal sama saya bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun. Jadi saudara, akhirnya saya marah, saya nangis. Saya marah, saya nangis, tuh suami saya bilang gini, kenapa harus nangis, kenapa harus kesel? Tugas kita melakukan kebaikan. Orang itu mau balas atau tidak balas, itu haknya dia. Jadi saudara, kita melihat ini berkorban. Kasih itu berkorban. Jadi sama seperti Kristus mau berkorban, menyerahkan nyawanya, demikian kita juga mau menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Itu artinya kita rela. Rela bersusah-susah untuk keluarga kita, bukannya keluarga kita, juga kepada orang jemaat, kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Mau rela juga berkorban hati perasaan. Mau rela juga berkorban waktu kita, perhatian kita. Jadi ini yang Tuhan inginkan buat kita. Kemudian yang ketiga kita melihat di sini, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita baca di dalam doa Bapa kami. Nah, di dalam doa Bapa kami, ampunilah apa? Kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara bisa lihat itu di doa Bapa kami. Nah, Tuhan Yesus katakan, ini ajaran daripada Tuhan Yesus. Dalam doa Bapa kami yang kita selalu sebut, yang kita selalu ucapkan setiap hari. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kita lihat di dalam ayat yang berikutnya. Mari kita lihat saja di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, kita baca di dalam ayat yang ke-14. Ayat 14. Ya, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini jelas. Ini adalah bukti kasih. Kalau kita katakan bahwa kita mengasihi tulus ikhlas, kita mengampuni. Nah, mengampuni ini bukan masalah perasaan, tapi taat. Ketaatan. Satu ketika saya punya adik, dia sudah sekolah Alkitab. Sudah mau tamat. Jadi di situ di sekolah Alkitab itu harus membaptis 15 orang. Kemudian sudah mau jadi orang ini mau dibaptis, tiba-tiba meninggal, ada yang pergi dan sebagainya. Tetapi saya melihat adik saya ini mukanya selalu muram, enggak ada senyum sama sekali.
Jadi satu ketika saya dengan suami saya dulu punya kesempatan pergi. Ada acara ya di tempatnya dan kemudian kami ketemu. Saya tanya, kenapa muka kamu selalu muram? Enggak pernah senyum. Coba cerita sama Usi. Ini dia cerita. Dia benci sama seseorang. Dan saudara mau tahu, setiap hari dia bilang gini, Tuhan mudah-mudahan dia ketabrak sama kontainer. Jadi setiap hari dia berdoa, Tuhan mudah-mudahan dia ketabrak sama kontainer. Dan itu sudah bertahun-tahun. Jadi kesalahan orang ini betul-betul fatal buat dia. Sehingga dia sangat membenci dan setiap hari dia mendoakan. Jadi setiap kali dia mendoakan semakin hatinya sakit. Saya bilang kamu harus ampuni. Enggak bisa. Harus. Enggak bisa. Mau taat apa enggak? Mau. Tapi hati enggak bisa. Ini bukan soal hati, tapi soal ketaatan. Mengampuni itu soal ketaatan. Mau atau tidak, bukan bisa atau tidak. Tapi mau atau tidak. Ketika kita taat, ketika kita bilang iya sama Tuhan, walaupun hati kita masih sakit. Sakit itu, sakitnya tuh di sini gitu ya. Sakit itu masih di sini. Tetapi karena ini perintah Tuhan, Tuhan walaupun masih sakit, tapi ini perintah Tuhan, aku mau taat. Akhirnya saya bilang, ayo ikut Usi. Dia gak mau. Tuhan saya mau ampuni dia, ikut. Dia diem. Saya ulang lagi, Tuhan saya mau ampuni, dia diem. Saya terus akhirnya dia bilang, Tuhan saya mau ampuni dia. Kemudian dia nangis. Dia meledak nangis. Dan hari itu hatinya dipulihkan. Dan dia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Jadi saudara kita melihat di sini. Jika kita tidak mengampuni, maka Tuhan juga tidak mengampuni saudara. Jadi mengampuni itu adalah ketaatan. Karena itu perintah Tuhan. Dan kemudian kita melihat itu yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Yang pertama itu memberi. Yang kedua berkorban. Yang ketiga mengampuni. Dan kemudian kita yang keempat, kita melihat di sini mengasihi dalam tindakan nyata. Anak-anakku, marilah kita mengasihi dalam bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kita mengasihi bukannya lip service, bukannya omong, tapi dalam tindakan. Tindakan nyata. Sebagai saudara-saudara dalam satu gereja, satu komunitas, semua kita penuh kelemahan. Saudara lemah, saya lemah. Tapi seringkali orang lebih melihat lemahnya daripada baiknya. Kemudian diperguncingkan di antar komunitas. Akhirnya orang itu gak betah dan pulang, pergi. Berapa kali kita melakukan, kita gak menerima orang karena kelemahan-kelemahan mereka. Nah pada Natal tahun ini, Tuhan mengajar kepada kita untuk mengasihi bukan hanya perkataan, tetapi tindakan nyata dan di dalam kebenaran. Amin. Saya melayani di anak-anak muda juga. Mereka bilang gini, waktu saya bertobat, tante, dia bertobat dari narkoba. Wah, pokoknya preman banget. Ketika dia merasa bahwa dia ingin bertobat, dia pergi ke gereja. Semua gereja nolak. Karena rambutnya gondrong. Karena pakai jeans sobek-sobek. Karena banyak tato. Tidak ada satu orang pun yang mau nerima dia. Mereka takut. Itu gereja. Jadi saudara, ada juga orang yang baru keluar dari penjara. Mau bertobat. Datang ke gereja. Ditolak.
Saudara, gereja itu bukan memang tempat orang suci yang sudah disucikan, tetapi juga tempat orang yang jahat yang mau disucikan oleh Tuhan. Amin. 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 Jadi mengasihi dengan tindakan nyata. Kita mengasihi orang sama seperti Tuhan mengasihi kita. Kita menerima orang sama seperti Tuhan menerima kita. Apa adanya. Sehingga betul-betul gereja itu menjadi tempat di mana orang nyaman. Di mana kasih Allah itu betul-betul nyata. Mengalami pemulihan demi pemulihan hadir di situ. Bahkan orang-orang yang di luar. Orang-orang yang sebenarnya ditolak oleh orang lain. Tapi diterima oleh anak Tuhan. Kami punya training center. Orang-orang anak-anak yang udah enggak lagi bisa diatur, dibawa ke saya. Udah benar-benar udah nggak bisa diatur deh di tempat mereka, kemudian dibawa ke saya. Ibu Suryani, tolong dong ini saya bawa, saya titip. Terus saya bilang, kenapa titip ke saya? Karena saya tahu ibu pasti bisa merubah orang ini. Saya bilang bukan saya yang bisa merubahnya, tetapi kasih Tuhan. Kita berubah karena kasih Tuhan. Amin. Kita diselamatkan karena kasih Tuhan. Kita juga diterima oleh Tuhan karena kasih-Nya. Dia tidak memandang kita siapa sebenarnya, saudara dan saya ini gak pantas dikasihi. Yang harusnya kita ini dihukum. Tapi karena kasih-Nya yang luar biasa kita diterima. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Tuhan mau juga kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Kita menerima orang seperti Tuhan menerima kita. Selanjutnya kita lihat lagi yang berikutnya. Kita lihat bagian yang keempat itu tadi. Nah, bagaimana menjaga agar kita tetap memiliki kasih itu? Sekali lagi. Sebagai anak Tuhan, kasih Yesus sudah ada di hati saudara. Hanya tinggal taat dan amalkan. Amin. Kita lihat yang pertama, tetap tinggal di dalam kasih. Kita harus tetap tinggal di dalam kasih itu. Tetap tinggal membina hubungan dengan Tuhan. Tetap menjaga doa, jam doa kita, hubungan doa kita, tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan setiap hari dan tinggal di dalam kasih itu. Nah, kalau kita tetap tinggal di dalam kasih itu, maka kasih Allah itu menjadi sempurna di dalam kita. Coba kita baca di situ 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 16. Kelihatan ya? Kita baca sama-sama ya. Sudah? 1, 2, 3. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah. Artinya apa? Allah adalah kasih. The nature of Jesus is love. Jadi saudara, nature daripada sifat daripada Allah itu, bahkan Allah itu adalah kasih. Dan di sini dikatakan, barang siapa berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah. Jadi kalau saudara dan saya tidak mengasihi, artinya kita tidak berada di dalam apa? Dalam Allah. Berarti kita di luar dari persekutuan dengan Allah. Dan kemudian di sini dikatakan berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi tetap berada dalam kasih. Dengan membina hubungan yang terus menerus dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain selain daripada itu. Dan coba kita lihat lagi yang berikutnya. Apalagi yang harus kita lakukan, yang tadi kita tetap berada di dalam kasih. Dan kemudian kita melihat yang berikutnya, yang kedua itu bertumbuh dalam iman. Iman kita harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan, di dalam kasih akan Tuhan.
Orang Kristen tidak hanya sekedar beriman kemudian tidak lakukan apa-apa. Ya, bukan hanya sekedar iman dan kemudian beriman dan kemudian enggak bertumbuh. Tetapi iman itu harus bertumbuh. Nah, mari kita baca di sini. Saya lihat saja saudara, nanti lihat saja di ayat saudara di Alkitab saudara. Justru karena itulah kamu harus, di sini dikatakan iman harus bertumbuh dari iman kepada kebajikan. Kemudian kebajikan kepada pengetahuan. Pengetahuan kepada penguasaan diri. Penguasaan diri kepada ketekunan. Ketekunan kepada kesalehan. Kesalehan kepada kasih kepada saudara-saudara. Kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Inilah pertumbuhan iman. Orang Kristen harus mengalami pertumbuhan seperti ini. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia beriman, imannya itu bertumbuh menjadi kebajikan. Dari kebajikan pengetahuan, pengetahuan kepada penguasaan diri kepada ketekunan, ketekunan kepada kesalehan, kesalehan kepada kasih kepada saudara-saudara, dan kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Rupanya saudara, tingkat tertinggi dari pertumbuhan seseorang dalam Tuhan itu adalah kasih. Itu luar biasa. Sekali lagi, tingkat pertumbuhan iman yang tertinggi dari orang percaya itu adalah kasih. Makanya kata Paulus, walaupun kamu bisa berbahasa malaikat, walaupun kamu mempersembahkan tubuhmu, memberi dan sebagainya, tetapi kalau tidak ada kasih, seperti tong yang berbunyi nyaring, enggak ada gunanya. Jadi tingkat yang tertinggi, level yang tertinggi dari iman, itu adalah kasih. Pertama, kasih persaudaraan. Kasih satu dengan yang lain. Seperti kita kasih. Dan kemudian kasih kepada semua orang. Itu artinya kasih tanpa pandang bulu lagi. Haleluya. Amin. Amin. Dan kita lihat akhirnya saudara, kasih ini harus menjadi karakter dari seseorang. Jadi kasih ini adalah gaya hidup orang percaya. Gaya hidup dari orang percaya. Jadi sudah otomatis. Kalau lihat orang langsung tergerak. Amin. Jadi sudah menjadi gaya hidup orang percaya. Dan yang terakhir itu adalah lakukan segala sesuatu di dalam kasih. Sekali lagi, segala sesuatu yang dilakukan di luar kasih itu munafik. Saudara bisa tes hati saudara. Kalau saudara melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih, pasti lakukan itu dengan tulus dan segenap hati. Tetapi kalau lakukan sesuatu ada maunya, itu enggak tulus. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, lakukan segala sesuatu di dalam kasih. Jemaat Efesus, jemaat yang ada di Asia Kecil, dicela oleh Tuhan karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Pertama, kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Dan kemudian kasih terhadap sesama. Sebab itu saudara, mari kita baca. Ini yang terakhir, mari kita baca di dalam 1 Korintus 14 ayat 16. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 16. Kita minta sama Tuhan, kita harus punya komitmen sama Tuhan. Bahwa Tuhan terima kasih buat kasih yang Tuhan berikan ke dalam hati saya. Dan saya mau amalkan itu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Haleluya. Ya, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih.
Sebagai kesimpulannya, kalau istilahnya kalau di YouTube ya, closing statement ya, closing statement. Sebagai closing statement saya, kasih sudah diberikan ke dalam hati kita. Kita sudah mengalami kasih Kristus. Marilah dengan kasih yang sudah ada di dalam diri kita, kita amalkan dengan penuh ketaatan sama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau adalah kasih. Barang siapa tinggal di dalam kasih, kami berada dalam Allah dan Allah di dalam kami. Tuhan, selidiki hati kami. Ketahuilah apa yang ada dalam hati kami. Kalau ada di antara kami mengalami luka batin, sakit hati, dendam, susah mengampuni, hari ini, malam ini, lewat kebenaran firman Tuhan bekerja, sehingga mereka boleh membuka hati mereka dan taat mengampuni. Dan kami percaya ketika mereka ambil tindakan untuk mengampuni, Roh Kudus yang akan menolong hati mereka, yang akan menyucikan hati mereka dari semua kepahitan luka batin. Bapa, ajar kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Karena kami tahu bahwa kasih-Mu sudah dicurahkan ke dalam hati kami lewat Roh Kudus. Ketika kami bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan, ajarlah kami Tuhan, dengan ringan tangan, dengan hati tulus, ikhlas, dengan segenap hati, mau melakukan pertolongan. Baik itu memberi harta kami, uang kami, bantuan kami, tenaga kami, bahkan perhatian kami, kepedulian kami kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian. Karena Engkau mengasihi orang lain lewat kami. Tuhan, supaya kami tidak mengeluh ketika kami harus berkorban, ketika kami harus meninggalkan segala sesuatu untuk Engkau Tuhan dan untuk sesama. Dan kami percaya apa yang kami lakukan sekecil apapun untuk orang-orang yang Engkau kasihi, semuanya itu tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa. Sekali lagi biarlah tahun ini lewat kebenaran firman Tuhan, gereja-Mu di tempat ini tidak sama lagi. Biarlah kasih Tuhan semakin hari semakin nyata, sehingga dimanapun mereka pergi, mereka boleh melihat, orang-orang boleh melihat Yesus betul-betul hidup dalam hidup mereka. Terima kasih, dalam nama Yesus. Amin.